Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله قد فاز المتقون. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah SWT, dikembalikan ruh kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan di halaman 221, yaitu paragraf yang kedua. Kita sudah bicarakan efek daripada perdebatan yang tidak mengikuti syarat yang 8 itu, atau bahaya dari perdebatan yang tidak memperhatikan kode etik atau syarat yang 8 yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam. Sudah kita bicarakan tentang yang pertama, bahayanya timbulnya sifat hasad, itu dengki. Ya, kalau melihat lawannya yang lebih okey, lebih pintar, lebih bisa mematahkan argumen lawannya, maka akan muncullah sifat dengki pada orang-orang yang suka berdebat tanpa atau berdebat untuk mencari kemenangan. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Wa minha at-takabbur wa taraffu'u 'alan nas. Dan sebahagian daripadanya, yaitu daripada bahaya atau efek daripada perdebatan yang semacam itu, yaitu takabbur dan merasa tinggi di atas manusia. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Yaitu sabda Rasulullah SAW, siapa yang merasa dirinya besar, takabbur, maka Allah akan merendahkan dia. Wa man tawadha'a, dan siapa yang tawadu, yang merendahkan hatinya, rafa'allah, Allah akan angkat dia. Ya. Jadi orang-orang yang suka takabur, menyombongkan diri itu akan direndahkan oleh Allah SWT. Dan siapa yang tawadu itu rendah hati. Ya. Rendah hatinya, tidak meninggi-ninggi. Ya. Allah akan angkat dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillahi ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi menyatakan, itu hikayatan anillah, menceritakan dari Allah SWT. Itu sabda atau firman dari Allah SWT dalam hadis qudsi ini. Al-azamatu izari wal kibriya'u ridai.
faman naza'ani fihima qasamtu. Kebesaran dan keagungan itu adalah izari, pakaianku, itu sarungku, kain sarungku. Wal kibriya'u iridai, dan kesombongan itu, ya, keangkuhan itu ridai, adalah selendangku. Ya. Jadi yang berhak merasa agung itu adalah Allah. Izari itu, ini kinayah, ya, bahwa kebesaran dan kesombongan itu hanya pakaian Allah. Dua sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah SWT. Makhluk tidak boleh. Faman naza'ani fihima qasamtu. Siapa yang mendompleng, membonceng denganku pada keduanya, pasti aku binasakan. Ya. Jadi makhluk tidak boleh mengambil kedua sifat itu atau membonceng dari sifat Allah Ta'ala itu. Wala yanfaqul munaziru anit takabburi alal aqrani wal amsali wat taraffu ila fawqi qadrihi hatta innahum la taqataluna ala majlisin minal majalisi yatanafasuna fihi fil irtifa'i wal insifadi wal qurbi min wisadati sadri wal bu'di minha wat taqaddum fi ad-dukhul inda madayiqit turuq. Ya. Dan si orang yang suka berdebat ini, al-munazir, selalu atau tidak terlepas daripada takabur alal aqran, pada mitra-mitra, wal amsal, dan orang-orang yang orang-orang pemuka-pemuka, wa taraffu, dan dia merasa diri lebih tinggi, ila sampai kepada di atas kadarnya, ya. Sehingga sesungguhnya mereka la yataqataluna, saling membunuh. Jadi ini juga kiasan, artinya saling mematikan argumen lawan di atas majlis daripada majlis-majlis. Yatanafasuna fihi fil irtifa', dan mereka bersaing, berlomba-lomba bersaing padanya dalam mengangkat diri, ya, supaya dia terangkat dan orang lain wal inhifa, dan orang lain terjerumus atau anjlok, ya, atau terpuruk. Itulah yang diinginkan oleh orang yang berdebat. Wal qurbu min wisadati sadri, ya, itu mendekat kepada, ya, perlindungan diri. Ini juga untuk melindungi diri atau menjauh daripadanya. Kalau kira-kira dia akan kalah, maka dia akan cari hilah lain. Wisadatul amri sadri itu makna harfiahnya itu utang, ya. Atau apa namanya itu, yang dipakai oleh perempuan itu BH, mana. Tapi dia itu untuk melindungi diri, mencari akal untuk melindungi diri atau lepas daripada atau jauh daripadanya. Wat taqaddum fit dukhuli inda badayiqit turuq, dan dia mendahulu
dalam masuk kepada lubang-lubang atau jalan-jalan sempit. Itu selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu akibat daripada kesombongan, keangkuhan yang ditimbulkan atau sebagai efek daripada perdebatan. Apalagi kalau dia selalu menang dalam debat. Itu tidak ada orang lain lagi. وربما يتعلل الغبي والمكار والمكار الخداع منهم بأنه يبغي صيانة عز العلم. Ya. Dan barangkali orang-orang itu berdalih, siapa orang itu? Al-ghabi wal makarul khada'. Jadi orang-orang dungu, orang-orang suka buat makar, khada', penipu, yang berdebat seperti itu, yata'al berdalih, mencari illat. Di antara mereka, apa dalihnya? Bahwa mereka menginginkan memelihara kemuliaan ilmu. Ya, karena ilmu itu mulia. Pakai dalil di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, wa annal mu'mina manhiyun anil izlali li nafsihi. Bahwa sesungguhnya orang mukmin itu dilarang untuk merendahkan dirinya. Ya. Jadi harus membesarkan dirinya. Ini beda. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah merendahkan diri itu menghinakan diri. Ya, rendah diri, tidak percaya diri. Itu beda dengan rendah hati. Ya, rendah hati dengan rendah diri beda. Mereka menyamakan. Ya. Fayu'abbiru anit tawadu'i alladhi asnallahu alaihi wa sa'iri sa'abiyai bil zulli. Maka mereka mengungkapkan tentang tawadu' yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan segala nabinya itu bizulli, dengan merendahkan diri, dengan menghinakan diri. Ya. Jadi mereka menyamakan az-zul dengan tawadu'. Nah, itu kesalahannya. Wa anit takabburi al-mamqut indallahi bi'izziddin. Dan tentang takabbur yang dicela atau yang dikutuk di sisi Allah dengan memuliakan agama. Tahrifan itu adalah pemalingan bagi nama. Ya. Wa idlalan lil khalqi bihi, dan menyesatkan kepada makhluk, kepada khalayak dengan dia. Kama fa'ala fu'ila bismil hikmati wal ilmi wa ghairihima. Sebagaimana juga dilakukan pada nama al-hikmah, ilmu, dan lain-lainnya. Jadi mengalihkan nama makna tawaduk kepada zil, itu adalah pemalingan. Nama yang juga sudah dijelaskan oleh Al-Imam pada pergeseran makna-makna kata-kata istilah-istilah yang sudah kita baca terdahulu. Itulah yang penyakit daripada orang yang berdebat tanpa memperhatikan kode etik yang sudah dijelaskan. Nah, cukup satu dulu. Nanti kita sambung wa minhal haqat wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Ya. Masalah berdebat ini kan muncul karena banyak mazhab atau paham yang berbeda di antara kita.
orang yang berlainan aliran yang kita itu menyalahkan kita. Bagaimana kita menghindarkannya? Rasulullah kan juga pernah dibantah oleh orang Kristen Nasrani itu yang juga masuk dalam surah Ali Imran 61 sehingga terjadi mubahalah. Nah, itu kan langsung nampak apanya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini kita kan banyak juga orang yang tidak sepaham dengan kita, jadi kita jadi terpancing itu menghindari itu. Ya, jadi kalau orang yang suka-suka menyalahkan itu ya biarkan aja. Nantinya kalau mau berdebat, pakailah kode etik yang 8 itu. Berarti yang berdebat itu yang ahli. Ya, yang ahli. Nah, di tempat yang tertutup. Mengedepankan dalil-dalil. Semua dalil. Jangan hanya satu dalil. Dan seterusnya yang syarat-syarat yang sudah dilakukan. Tidak boleh di tempat yang terbuka. Nanti nah, dengan begitu orang-orang seperti itu mungkin timbul kesadaran yang untuk tidak menyalah-nyalahkan orang. Ya. Ya, jadi dalam tulisan itu dia terbatas pada yang tertulis. Ya, kadang-kadang ada hal yang tidak tersampaikan. Kalau ya sama dengan kita belajar di buku atau belajar di internet, di Google dan macam-macam sekarang itu. Itu tidak sama dengan tatap muka. Ya. Sebab tatap muka itu ada roh. Kalau hanya dalam tulisan kita berdebat. Artinya kita bisa juga mengedepankan argumen-argumen ya, dan mematahkan argumen. Tentu dengan bahasa-bahasa yang juga dipelihara. Nah, seperti ya sama juga dengan perdebatan tatap muka. Artinya syarat yang 8 itu ya kecuali dalam ruang tertutup ya tidak bisa lah. Kalau tulisan sudah dipublish atau sudah disebarkan itu bisa saja jadi viral dia, tidak tertutup lagi. Ya. Nah itu tentu orang bisa memilih dan menilai, ya, menilai kualitas tulisan itu tadi. Ya bisa juga karena itu sekarang juga ada juga perdebatan online itu, yaitu melalui TikTok atau gitu, melalui YouTube. Nah, ada perdebatan melalui YouTube tidak tatap muka tapi dalam jarak jauh. Ya, ya, ya. Ya. Jadi prinsipnya sama. Prinsipnya. Ya. Kalau kita lihat perkembangan debat sekarang, ya bagaimana modelnya debat berakhir naik itu antara debat dengan dan ada juga debat yang sudah dirancang debat tentang jasa. Ya. Kalau
berdebat dengan agama lain dengan tujuan dakwah, artinya menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada mereka dengan dalil-dalil, maka terjadi soal jawab atau perdebatan tidak masalah, itu artinya itu bagian dari dakwah. Tapi juga kode etiknya dijaga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah itu sama juga yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian disarikan di situ. Ya, ajaklah mereka dengan hikmah. Jadi semua debat-debat dengan umat Nasrani atau dengan yang lain-lainnya itu mengedepankan ajaran Islam dan tidak pernah mencaci sembahan mereka. Karena dilarang oleh Rasulullah mencaci sembah-sembahan orang lain. Karena dia akan balik mencaci Allah. Ya. Jadi dalam kasus debat dengan orang-orang Kristen itu karena kita bisa berhujjah dengan Alkitab mereka yang sesejalan dengan syariat, boleh. Karena kita disuruh percaya kepada kitab-kitab itu. Makanya para pendebat menggunakan Alkitab itu, menggunakan Taurat, Injil. Karena itu boleh makanya sejauh yang tidak bertentangan, yang tidak disayangkan itu. Tapi orang-orang Kristen itu tidak bisa dia berdalil dengan Al-Quran. Karena mereka tidak percaya. Untuk apa mereka berdalil dengan sesuatu yang tidak mereka percaya. Tapi nyatanya mereka juga mempertanya apakah berdalil juga dengan Al-Quran. Ya. Itu ketimpangannya di situ. Ya. Kemudian tentang tema-tema, tentang ijazah palsu. Ya sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan seharusnya. Cuma karena dipicu perdebatan itu. Dipicu. Apa picunya? Yang aslinya tidak pernah ditunjukkan. Ya, seperti yang kita lakukan, hal yang sederhana dibuat sulit. Padahal kalau umpamanya dia alumni UGM, orang kan coba tanya, saya banyak bergaul dengan orang-orang alumni UGM, dia bangga dengan saya dari UGM, nampak kebanggaannya itu. Nah, kalau perlu dia menunjukkan ijazah saya ijazah UGM. Ini kok bisa enggak apa? Kok bisa menjadi rahasia pribadi? Kok bisa menjadi rahasia akademik? Ya tidak ada kaitannya. Jadi itulah yang memicu perdebatan-perdebatan yang seperti itu. Karena ada yang membela, ada yang menggugat. Jadi antara yang membela yang menggugat ini itulah terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, kalau berdebat di sesuatu yang tidak jelas. Nah, indah jaleh loh. Apa berdebatnya di situ? Ya itulah. Ya. Berbeda dengan orang itu, muka kedua orang lain itu ada yang lalu pokoknya berbicara, dia ada aja kesana orang itu dibikin, ada sedikit pun
Kalau yang dikemukakan oleh orang lain itu betul ada cara bagi dia untuk menyalahkan. Ya itulah yang disebut tadi itu la yataqataluna, saling mematikan. Kalau bisa mematikan orang, mati. Nah, itu dia baca. Ya. Kenapa? Karena sikap angkuhnya tadi, sombongannya itu merasa diri benar sendiri. Ya. Tidak melihat argumen atau dalil. Gitu. Kalau mengumpulkan dalil ada kelemahan, mengumpulkan kelemahan dalil menurut mereka ya silakan saja. Ini tidak, hanya dibaca satu hadis umpamanya. Dia berpatok di hadis ini saja. Hadis lain tidak pernah baca. Nah itu artinya itu eh, itu karena berdebat yang seperti itu ya tidak akan menimbulkan eh, kelapangan. Yang ada itu kesempitan. Ini kalau kita menguasai banyak dalil, eh, tidak sempitlah dunia, akan jadi lapang dia. Ya. Sekarang ini kan oleh semua acara sendiri mengatakan sudah pemirsa menilai mana yang benar. Karena ini sekarang orang tidak melihat mana yang benar salah. Ini menentang pendapat. Mau dia menjawab salah ini. Jadi disampaikan tadi bahwa sekarang ini kan perdebatan bukan bicara hak dan materi. Iya. Iya. Jadi itulah yang disebabkan oleh Imam Al-Ghazali, perdebatan seperti itu akan membawa perpecahan. Tidak membawa kepada saling pengertian, saling memahami. Khusus dalam bidang agama, perdebatan tidak boleh seperti itu. Tapi kalau bidang-bidang sosial lainnya, ya lantaklah. Ya. Tapi di bidang agama bisa memecah belah. Ya. Ya. Dalam dakwah itu harus katakan yang benar itu, walaupun pahit. Itu sudah kode etik atau mentalitas dai itu harus begitu. Ya, mengatakan yang hak. Tapi yang hak itu kan kalau sejauh yang diperselisihkan, kita harus menyadari dalil-dalil, baik dalil kita maupun dalil orang lain. Ya. Biasa para imam-imam dulu, pada dai dulu menjelaskan ini menurut Syani dalil ini, menurut ini dalilnya begini dan ini. Bagi saya pilih yang ini karena menurut saya ini yang kuat. Sudah, silakan yang lain mengikuti yang ini, pendapat ini, dalilnya ini. Kan lapang. Cuma orang kan tidak mau seperti itu. Yang maunya untuk mendekatkan yang dia pendapat dia, tidak peduli dengan pendapat orang lain dan dalil orang lain. Berusaha untuk mematahkan dalil orang lain. Ya. Ya. Sekarang ini kan hanya masuk
Ya, jadi eh, pada prinsipnya pun berdebat itu boleh. Ya, tapi wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Kan itu. Nah, penyelewengan itu akan menimbulkan dosa. Siapa yang suka berdebat tidak mengikuti kode etiknya itu bertobat dari dosa-dosa itu. Sebab ya kalau ada rasa takabur, rasa sombong, rasa dengki kepada orang yang mengalahkan dia atau dendam, itu segera bertobat. Jadi hukum dasar berdebat itu boleh, tidak masalah. Tapi jangan disamakan debatnya itu dengan debat para sahabat atau para ulama dulu. Para apa? Uh, kalau Imam Abu Hasan al-Asy'ari mendebat ayah tirinya dengan argumen. Ya. Karena dia siapa ini? Ali Al-Jubbai ini menggunakan argumen akal, dilawan dengan argumen akal. Tidak masalah. Abu Ali Al-Jubbai ini seorang tokoh Mu'tazilah. Dia ayah tiri daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lama dia mengaji dengan ayah tirinya. Nah, tapi karena dia Abul Hasan Asy'ari mempelajari bagaimana akidah para sahabat, para tabi'in, akhirnya banyak yang ditemukannya tidak sesuai. Mulailah dia berdebat. Ya. Akhirnya dia karena tidak sejalan, tidak sependapat tentang akidah, maka dia meninggalkan kaji ayah tirinya. Ya, mengajarkan akidah-akidah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Itulah yang disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat atau perdebatan yang membawa bahaya kepada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.